Di dunia lukisan, Casey yang sedang mencoba mengobati An-An dan Ning-Ning yang tak sadarkan diri setelah memakan botol penyihir Black and White. Dirinya terlihat sangat terheran-heran mengenai botol apa yang sebenarnya telah mereka makan. Dikarenakan dirinya telah memberikan segala macam obat namun tetap saja tak ada perkembangan. Di dalam alam bawah sadarnya An-An dan Ning-Ning, ternyata saat ini mereka berdua sedang menghadapi dua orang kakek-kakek yang sedang merengek pada mereka berdua agar tidak memuntahkan botolnya dari perut mereka. Kedua kakek-kakek itu ternyata adalah penyihir Black and White itu sendiri. Mereka yang selama ini terkurung di dalam botol malah merasa sangat lega karena telah ditelan oleh An-An dan Ning-Ning. Menurut ramalan, jika kedua penyihir itu mampu melewati rintangan kali ini, maka mereka akan mendapatkan kebebasan. Jadi jika mereka dimuntahkan lagi sekarang, yang terjadi selanjutnya malah mereka tak akan jadi bebas. An-An dan Ning-Ning pun terheran-heran dengan tingkahnya kedua penyihir tersebut, karena walau bagaimanapun, mereka berdua itu tetaplah berada di level pencipta, tetapi entah mengapa mereka malah terlihat sangatlah lemah. Sembari menangis, kedua penyihir itu lalu menceritakan bahwa mereka hanyalah mahir dalam hal membuat pil obat, dan tidak mahir sama sekali dalam hal bela diri. Adapun mengapa mereka berdua bisa sampai dikurung di dalam botol, hal itu karena pada zaman kuno, orang yang ahli itu belumlah banyak, jadi mereka berdua pun lalu mendirikan suatu perguruan sendiri di bumi. Karena mereka ahli dalam membuat obat, jadi setiap harinya mereka selalu berendam air obat, minum arak obat, dan makan makanan sehat juga. Dan tanpa diduga, hanya dalam waktu 10 tahun, mereka yang tadinya bukanlah siapa-siapa, lalu menjadi seseorang dengan level pencipta. Dikarenakan mereka tidak ahli dalam bela diri, dan kekuatan mereka jika digabungkan bahkan tidak mencapai 5 poin. Pada akhirnya mereka ketahuan juga oleh dewa. Sang dewa pun tak akan membiarkan makhluk rendahan mencapai level pencipta, dan lalu berada di posisi yang setara dengannya. Oleh sebab itu, sang dewa mengutus kedua anaknya untuk mengurung mereka berdua, dan mereka berdua yang tak pernah terlibat dalam pertarungan sesungguhnya, lalu dengan mudah dikurung oleh mereka. Dan sekali dikurung, langsung 20.000 tahun lamanya. An-An dan Ning-Ning yang sangat tidak menyangka ada suatu hal yang seperti itu. Mereka pun lalu bertanya mengenai sosok dewa yang dimaksud. Kedua penyihir pun lalu memberitahukan bahwa dewa itu disebut sebagai dewa kesadaran. Dia bahkan tidak bisa disebut makhluk hidup, dikarenakan ia tak memiliki fisik, dan bisa dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dunia luar. Di dunia luar, untungnya pembatas yang diciptakan oleh keenam sekte masihlah aktif, dan jika tidak, kota di tempat mereka berada mungkin akan hancur lebur. Namun di tengah-tengah pertarungan antara Zihao dan Lan Bin, tiba-tiba terjadi suatu hal yang aneh di langit, yang mana langit kini berubah warna menjadi merah. Dan dalam seketika, orang-orang di tempat itu termasuk juga Zihao dan Lan Bin pun merasa terkejut, karena di hadapan mereka kini telah muncul makhluk monster raksasa yang ternyata monster itu dikendalikan oleh Raja Kurcaci. Raja Peri dan Raja Monster harus bekerja sama untuk membuka portal agar Raja Kurcaci bisa menembus dunia lukisan tersebut. Oleh karena itulah yang bisa masuk hanyalah Raja Kurcaci seorang. Monster itu merupakan monster yang berada pada level Dewa Pil Emas. Lan Bin dan Zihao terlihat cukup mengkerutkan dahinya dikarenakan memang musuh yang muncul kali ini lebih kuat dari mereka berdua. Akan tetapi, tanpa memikirkan perselisihan di antara mereka berdua, Lan Bin langsung mengulurkan tangannya pada Zihao. Zihao yang langsung paham dengan maksudnya. Dirinya lalu menggenggam tangannya Lan Bin, dan Zihao pun langsung dilemparkan menuju monster tersebut. Akan tetapi, Raja Kurcaci cukup mengulurkan tangannya saja untuk menghentikan Zihao. Zihao yang lalu terjatuh begitu saja. Datanglah Lan Bin yang melompat di sisinya Zihao. Zihao lalu meraih tangannya Lan Bin kembali. Dan sekarang, gantian Lan Bin yang diputar-putar dan lalu dilemparkan menuju Raja Kurcaci. Akan tetapi, lagi-lagi serangan gabungan mereka dengan mudah dihentikan Raja Kurcaci. "Bocah, kalian masih terlalu kecil," ucap Raja Kurcaci. Zihao yang kini telah terjatuh, dirinya lalu mengamuk
yang amukannya itu membuat semua luka-luka dan rasa sakit teman-temannya itu tersalurkan padanya. Di sisi lain teman-temannya disembuhkan, sedangkan di sisi lainnya lagi, luka pada Zihao kini semakin menumpuk. Akan tetapi, rasa sakit pada Zihao itu hanya membuatnya menjadi semakin kuat. Hingga saat Raja Kurcaci memerintahkan monsternya untuk menginjak-injak semua orang, orang-orang di bawah pun lantas berlari berhamburan mencoba menghindarinya. Hingga pada akhirnya, Zihao langsung melesat dan lalu menahan kaki monster dengan tingkatan Dewa Pil Emas itu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menahan injakan kaki tersebut, hingga pada akhirnya untuk sementara waktu ia bisa menahannya. Akan tetapi, Lan Bin tahu betul bahwa Zihao tak akan mampu bertahan lama. Lumayan juga, aku juga hidup begitu lama, tapi baru kali ini aku bertemu pemimpin dengan model seperti ini. Pantas saja mereka bertiga tak sanggup melawanmu. Hanya saja, sayang sekali. Zihao mulai terluka cukup parah akibat menahan serangan tersebut. Di sisi lain, Lan Bin mulai menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka dengan musuh kali ini sangatlah jauh. Akan tetapi, Leo Leah lalu mulai teringat akan sesuatu. Mereka berdua lalu segera mengambil kado ulang tahun ke-600 tahun kepada Lan Bin. Lan Bin yang terheran-heran akan isi kado tersebut. Dan ketika ia membukanya, sontak ekspresinya langsung pucat dan mengatakan bahwa ia tak mau menggunakannya. Namun, untuk saat ini tidak ada murid yang sanggup memakainya selain Lan Bin dan Zihao. Jadi Leo Leah berharap agar mereka berdua memakainya. Tidak mau, aku lebih baik mati daripada menyatukan diri dengan Zihao. Kumohon, jika kalian ingin mati, tolong ingatlah, kami semua masih ingin hidup, pinta Leo Leah. Menyebalkan, dasar kalian berdua. Sudahlah, Zihao, ambil ini, ucap Lan Bin yang pada akhirnya ia juga memberikan hal tersebut pada Zihao. Mengki dan Xiaolu yang terheran-heran lalu bertanya apa yang telah diberikan Leo Leah hingga membuat Lan Bin menangis karena malu. Leo Leah lalu menceritakan bahwa sebelum berangkat mereka berdua telah memiliki firasat bahwa perjalanan kali ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, jauh sebelum perjalanan itu dimulai, mereka telah mempersiapkan sesuatu. Ketika guru sedang tidak ada, secara diam-diam mereka berdua memasuki kamarnya Guru Yan, dan lalu mengambil dua alat morper yang diberikan Rainbow Rangers pada Guru Yan. Leo Leah yang menyadari tak akan mampu mengaktifkannya dengan level mereka yang saat ini. Jadi mereka memilih untuk menyerahkan kedua alat itu kepada Zihao dan Lan Bin. Kembali ke pertarungan, Zihao sangatlah terkejut bahwa sesuatu yang diberikan Lan Bin adalah alat untuk bergabung. Zihao yang langsung marah-marah. Sembari melesat mendekati Zihao, Lan Bin juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tak sudi menggunakannya. Kau, jangan kemari! Apa kau ingin kami semua mati di sini? Leo, Leah, awas kalian berdua! Zihao yang kini tersadar bahwa tak ada pilihan lain lagi. Sembari menahan rasa malunya, mereka berdua pun mulai mengaktifkan morpernya masing-masing. Di dunia nyata, di tempatnya para robot pahlawan zaman kuno yang masih membentuk formasi untuk menggantikan bulan. 001 lalu berpamitan pergi pada teman-temannya, dikarenakan saat ini ada yang sedang memanggil dirinya. Dan 001 pun lalu melesat pergi untuk memenuhi panggilannya Zihao dan Lan Bin. Zihao dan Lan Bin yang masih belum siap dengan yang terjadi selanjutnya. Mereka berdua pun lalu bergabung ke tubuhnya 001 dan 001 lalu muncul dan langsung mencekik leher monster tersebut. Hei sampah, apa kau sedang berlomba tinggi fisik denganku? Ucap 001 yang lalu ia melemparkan tubuh monster tersebut. Hal itu sontak membuat Raja Kurcaci dan semua murid sangatlah terkejut. Begitu pula dengan Raja Monster dan Raja Peri yang hanya memantau dari dunia luar. Mereka semua terkejut dan tidak menyangka bahwa Lan Bin dan Zihao mampu memanggil robot 001 berwarna hitam seperti yang digunakan Guru Yan sebelumnya. Aku kira Yansen si jubah hitam. Ternyata kalian. 001, mana bangku dari kulitnya? Kalian belum pantas. Zihao dan Lan Bin pun hanya terdiam mendengar jawaban yang 001 lontarkan.
Raja Kurcaci mulai mengeluarkan kekuatan besarnya sebagai level pencipta. 001 yang sadar bahwa musuh yang dihadapi kini kekuatannya lebih kuat. Dirinya lalu menanyakan Zihao dan Lan Bin mengenai kekuatan yang mereka miliki. Kalau aku semakin besar lukaku, maka kekuatan seranganku akan semakin kuat, jawab Zihao. Kalau aku tidak bisa mati, jawab Lan Bin. Bagus, kalau begitu kita masih bisa menang, ucap 001 yang juga mulai mengeluarkan kekuatannya sembari memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Zihao dan Lan Bin. 001 dan monster itu kini saling berhadapan dan mulai beradu pukulan dengan sangat sengit. Monster itu juga menembakkan laser dari matanya, yang lalu disambut 001 menggunakan panah mataharinya. Baku hantam di antara keduanya terus berlanjut, meskipun Zihao dan Lan Bin masih dalam tahap immortal biasa. Namun mereka berdua bersama dengan 001 masih cukup bisa mengimbangi Raja Kurcaci yang telah mencapai level pencipta. Hingga di saat 001 terkena pukulan telak, 001 pun lalu memanggil Zihao dan Lan Bin yang sedang saling menyakiti untuk menyalurkan kekuatannya. Raja Kurcaci kini mulai serius, yang lalu membuat aura menakutkan yang sangat kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Kalian terlalu meremehkan level pencipta. Level pencipta adalah dewa dari semua umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Kami bukan sosok yang mudah ditaklukkan oleh makhluk rendahan seperti kalian. Si 001 yang masih sempoyongan dikarenakan pukulan tadi. Hei 001, kau sanggup tidak? Sangguplah, tapi kalau begini terus, cepat atau lambat kita akan kalah karena kelelahan. Aku masih punya satu cara. Apa kalian bersedia membakar usia kalian? Tentu, pakai saja. Tidak usah khawatir. Ada Cassie. Nanti tinggal minta dia untuk membuatkan lagi pil panjang umur untuk menambah usia kita, jawab Zihao. Di sisi lain, Oi, apa maksud kalian? Ucap Cassie. Baiklah. Saudara-saudara, bersatu. Para robot sangat terkejut dengan panggilannya 001. Mereka yang tidak menyangka akan kebagian juga, lalu mulai meluncur ke tempatnya 001 berada. Setelah menembus dunia lukisan, mereka lalu mulai menyebar dan secara bersamaan mulai bergabung dengan tubuh 001. Dan terbentuklah Raja Robot bentuk final, robot nomor 0. Semua raja pun sangatlah terkejut dengan kemunculan sosok itu. Dan hanya sekali injakan kaki robot nomor 0 pada permukaan tanah, hal itu sudah sanggup menghasilkan gempa bumi yang menghancurkan permukaan di sekitar. Berjuta-juta kilometer dari tempat pertarungan, lagi-lagi efek ledakan dari pertempuran terlihat hingga ke tempatnya anak dewa berada. Mereka pun menduga bahwa sedang terjadi pertempuran di tempat itu, dan selain itu mereka yakin bahwa pasti penyihir Black and White juga berada di tempat tersebut. Mengingat menurut ramalan kedua penyihir tua itu akan bangkit dalam waktu beberapa jam lagi, mereka pun berpikir agar tidak membuang-buang waktu lagi hanya untuk berjalan kaki menuju tempat tujuannya. Ditambah lagi, pria yang mereka tipu juga sedang dalam perjalanan pulang. Jadi mereka pun mulai menggunakan kekuatannya dan melesat menuju tempat penyihir Black and White berada. Di alam bawah sadarnya An-An dan Ning-Ning, kedua kakek tua saat ini sedang menyumpah klan Kurcaci, peri, dan monster, karena berani-beraninya mereka berniat mencelakainya. Dan penyihir-penyihir itu pun bersumpah tak akan memberikan ramuan lagi kepada mereka. An-An menyadari bahwa di luar akan terjadi sesuatu yang lebih berbahaya, maka dirinya pun berniat akan segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi, usaha An-An untuk keluar lalu dihentikan oleh penyihir White. Dirinya memohon agar An-An tidak memuntahkan botolnya, karena saat ini anak dewa sedang datang mendekat. Jadi jika botolnya dimuntahkan sekarang, maka kedua anak dewa itu pasti akan mengurungnya lagi. Akan tetapi, An-An dan Ning-Ning bersikeras untuk segera keluar dikarenakan murid-muridnya saat ini sedang dalam bahaya. Selain itu, sebagai monster penjaga gerbang perguruan, mana mungkin juga mereka hanya enak-enakan tidur di tempat itu dan tidak keluar untuk melindungi para murid. Usaha kedua penyihir itu untuk memaksa An-An dan Ning-Ning kini sudah tidak mempan lagi, karena mereka berdua memilih akan segera keluar. Akan tetapi, penyihir White lalu mengatakan,
bahwa dengan kekuatan An-An dan Ning-Ning saat ini, mereka berdua tak akan mampu mengalahkan musuh di luar yang telah mencapai level pencipta. Jadi penyihir White lalu menawarkan bantuan untuk membuat An-An dan Ning-Ning mencapai level pencipta terlebih dahulu sebelum keluar menghadapi mereka. An-An dan Ning-Ning pun sontak terkejut dengan tawaran tersebut dan bertanya apa mungkin itu bisa dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Di luar, sosok robot nomor 0 yang saat ini lebih besar dan tinggi pun cukup membuat Raja Kurcaci ketakutan. Para robot yang telah bersatu dengan 001 kini mulai merasakan bagaimana kesenangannya 001 menjadi kultivator dewa. Apalagi dengan kemampuan Zihao yang semakin terluka semakin menjadi kuat, lalu Lan Bin yang tidak bisa mati. Para robot pun merasa bahwa kini mereka benar-benar tak terkalahkan. Mereka yang juga mulai merasa bahwa menjadi kultivator dewa lebih seru ketimbang menjadi tim yang sebelumnya. Mereka semua pun memutuskan bahwa mulai saat ini mereka akan menjadi timnya perguruan kultivasi dewa. Di saat para robot sedang bersukacita dengan pengalaman barunya itu, di ruang kontrol, Zihao dan Lan Bin menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan pertarungan dikarenakan mereka berdua sudah kelelahan karena telah terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Robot nomor 0 pun lalu mengibaskan tangannya yang seiring dengan kibasannya itu. Lalu terbentuklah suatu pusaran angin yang sangatlah kuat. Pusaran angin itu lalu menyeret tubuh monster itu dan menghisapnya ke pusat pusaran angin. Dengan sangat tidak berdaya, Raja Kurcaci lalu meminta Raja Peri dan Raja Monster untuk membantunya. Akan tetapi, kedua raja tersebut menjawab bahwa mereka telah kehabisan tenaga ketika membantu Raja Kurcaci memasuki ke dunia tersebut. Jadi saat ini mereka tak bisa membantu. Dan Raja Kurcaci pun kini hanya bisa menyesal karena telah memasuki dunia tersebut. Akan tetapi, di tengah ketidakberdayaannya, Raja Kurcaci masih berusaha membuat perlawanan hingga dirinya mampu melepaskan diri dari pusaran angin tersebut. Kurang ajar, kalian kira aku semudah dan selemah itu untuk kalian permainkan? Namun, dengan mudah usaha perlawanannya itu menjadi sia-sia. Di sisi luar pertarungan, terlihat kedua anak dewa sudah sampai di dekat posisi mereka. Kedua anak dewa itu yang berpikir bahwa itu adalah tempat penyihir Black and White berada. Mereka pun segera bergegas agar dapat menemukannya. Di alam bawah sadarnya An-An dan Ning-Ning, kedua penyihir sedang membuatkan ramuan. Menurut mereka, cukup meminum segelas kecil ramuan yang mereka berikan, An-An dan Ning-Ning akan meningkat menjadi level pencipta. Hingga di saat mereka meminum segelas ramuan itu, cuma segini? Masa tidak ada reaksi sama sekali? Hanya terasa seperti air putih, ucap Ning-Ning. Kalian tidak membohongi kami kan? Tambah An-An. Dan penyihir White pun lalu hanya bisa tercengang dikarenakan ramuannya itu belum cukup untuk meningkatkan kekuatannya kedua siluman itu. Dirinya pun lantas meminta penyihir Black yang juga merupakan kakaknya untuk segera menyiapkan ramuannya satu pot lagi. Di luar, Raja Kurcaci yang tubuhnya kini telah berada di genggamannya robot nomor 0. Raja Kurcaci itu pun lalu ditumbuhkan begitu saja ke permukaan. Dan berkat hal itu, robot nomor 0 pun pada akhirnya memperoleh kemenangan. Mengqi dan Xiaolu masih belum bisa percaya, karena Zihao dan Lan Bin ternyata mampu mengalahkan seseorang yang berada di level pencipta. Semua orang pun kini mulai bersorak merayakan kemenangannya Raja Iblis dan Hantu, meskipun mereka semua tidak tahu bahwa selama ini Raja Iblis dan Hantu harus saling menyakiti agar mereka bersama robotnya menjadi lebih kuat. Akhirnya, kedua anak dewa telah sampai. Salah satu dari mereka pun meminta yang satunya untuk mencari penyihir Black and White, sedangkan satunya lagi akan membereskan semua orang di tempat itu. Di tempat penyihir Black and White berada, An-An dan Ning-Ning kini sedang meminum satu pot besar berisi ramuan yang penyihir itu buatkan. Namun, mereka masih minta nambah lagi, karena satu pot itu masihlah kurang bagi mereka. Penyihir White itu pun hanya bisa berteriak histeris terheran-heran, dikarenakan masing-masing dari mereka sudah minum 300 pot dan belum terjadi apa-apa. Sedangkan orang normal biasanya cukup 2 botol saja sudah cukup.
Di luar, salah satu anak dewa mulai menyadari bahwa sebenarnya dunia tempat mereka berada saat ini tidaklah semudah yang mereka kira. Karena mereka bisa merasakan ada 6 makhluk super luar biasa yang sedang bersembunyi. Namun, rekannya mengatakan untuk tak perlu khawatir, dikarenakan ia membawa api dewa dari ayahnya, dan cukup menunggu kedatangan dari ayahnya, maka dunia itu akan hancur dalam sekejap mata. Awalnya, mereka berniat menyelinap masuk untuk mencari penyihir Black and White, akan tetapi hal itu tidak lagi diperlukan, dikarenakan kini mereka sudah ketahuan oleh robot nomor 0. Menyadari kehadiran sosok yang lebih kuat lagi, robot nomor 0 lalu meminta Zihao dan Lan Bin agar berhenti bertarung dan memberitahukan mereka bahwa kini mereka semua sedang dalam masalah besar. Karena kedua anak dewa sudah ketahuan, salah satu dari mereka pun lalu langsung melesat ke arah robot nomor 0, sedangkan yang satunya lagi mempersiapkan api dewa. Hingga tiba-tiba, Zihao dan Lan Bin sangatlah terkejut dikarenakan salah satu anak dewa telah masuk menembus ruang kontrol dan langsung mencekik Lan Bin. Zihao lalu akan menyerangnya, akan tetapi cukup dengan ucapan perintah berhenti dari anak dewa, Zihao pun lalu berhenti begitu saja dan tak mampu bergerak. Kekuatan kalian berdua terlalu merepotkan. Aku tak akan membiarkan kalian berdua terus bekerja sama, ucap anak dewa yang lalu. Formasi robot pun dihancurkan serta membuat Zihao dan Lan Bin terlempar keluar. Semua robot zaman kuno pun juga terhempas begitu saja. Robot hijau sangatlah tidak menyangka bahwa musuh mampu masuk ke dalam inti sistem robot. Robot 001 pun juga sangat terkejut bahwa musuh itu ternyata mampu menggunakan serangan kesadaran. Zihao terjatuh di dekatnya Mengki, sedangkan Lan Bin lagi-lagi ditangkap oleh anak dewa itu. Anak dewa itu yang merasa bahwa orang-orang yang sedang latihan tertutup itu sudah mulai akan keluar. Dirinya pun meminta rekannya agar segera mengatasi mereka. Dengan kemampuannya, anak dewa yang satunya lalu membuat kurungan kesadaran yang mengurung tempat latihan tertutup para ketua klan. Namun karena keenam ketua klan itu sangatlah kuat, maka kurungan kesadaran itu hanya akan bertahan sementara. Jadi anak dewa yang satunya juga harus segera menemukan posisi penyihir Black and White. Salah satu anak dewa lalu menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mencari posisi kedua penyihir. Hingga pada akhirnya, mereka melihat penyihir itu ada di dalam suatu rumah lalu juga berada di dalam 2 orang siluman. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan ketika mereka menemukan kedua penyihir, tiba-tiba di salah satu tempat latihan tertutup ketua klan muncul suatu pedang raksasa yang menembus kurungan kesadaran. Dan lalu pedang itu menghancurkan kurungan tersebut sekaligus menghancurkan tempat pelatihannya. Dan dengan pergerakan yang sangat cepat, muncullah ketua sekte Tianlan, si kultivator pedang. Bajingan dari mana kau? Berani sekali kau cari masalah di dunia kami. Kemunculan kakak kelas pun lantas membuat para murid kultivasi dewa sangatlah senang. Sedangkan anak dewa hanya tidak menyangka bahwa ada yang bisa keluar dari kurungan itu dengan sangat cepat. Dan mereka hanya bisa berpikir bahwa memang Tianlan adalah yang paling kuat daripada yang lainnya. Tianlan juga menyadari bahwa pasti mereka adalah orang yang telah mengirimkan catatan aneh kepadanya, dan juga orang yang telah menyesatkan gurunya ke tempat yang sangat jauh. Tianlan pun mengancam bahwa gurunya itu pasti akan menghabisi mereka. Di tempat Yansen berada, ketika ia akan kembali ke dunia asal, ternyata langkahnya itu dipersulit. Karena di hadapannya, kini telah dimunculkan banyak planet seperti bumi hanya untuk membuat Yansen bingung. Akan tetapi, bagi Yansen hal seperti itu tidaklah menjadi halangan baginya. Meskipun dirinya cukup mengakui kekuatan supernya lawan karena sanggup hingga ke level seperti itu, Yansen pun lalu mengeluarkan kekuatan super mata lasernya, yang lalu tembakan laser mampu menghancurkan semua planet yang ada di hadapannya. Kembali ke dunia lukisan, kedua anak dewa telah menampakkan sosok mereka yang sebenarnya. Mereka adalah 2 orang yang memiliki fisik setengah dewa. Mereka pun lalu langsung melancarkan serangan pada Tianlan. Akan tetapi, masih bisa dihalau oleh pedangnya. Dengan banyaknya serpihan tubuh dari serangan yang ditangkis Tianlan tadi, ternyata cukup membuat Mengki penasaran dan hendak menyentuhnya. Namun dengan cepat segera dihentikan oleh kakak senior yang memintanya untuk tak menyentuhnya, dikarenakan
ada dimensi dunia lain pada serpihan tersebut, dan Mengki akan terjebak di dalamnya jika sampai menyentuhnya. Dasar wanita angkuh, kau baru saja naik level menjadi pencipta, malah berani menantang level setengah dewa. Kau itu terlalu polos, ucap anak dewa sembari maju menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh anak dewa itu dipotong-potong oleh Tianlan. Itu adalah jurus sayatan genetik seperti yang Mengki miliki. Sayatan tersebut berhasil memotong-motong tubuh anak dewa hingga ke atom-atomnya. Akan tetapi, anak dewa yang hanya sekedar sosok kesadaran, dirinya pun dengan mudah dapat pulih kembali. Meskipun mereka sulit dibunuh, namun mereka tetaplah merasa terheran-heran dengan Tianlan, dikarenakan jelas-jelas mereka merasa memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Tapi entah mengapa ada suatu hal yang aneh pada Tianlan. Sialan, padahal kita hanya makhluk yang sama-sama dibentuk oleh dewa. Tapi kenapa kalian boleh berlatih kemampuan? Aku akui bahwa orang yang menciptakan kalian itu sangatlah hebat. Tapi kami adalah sosok kesadaran. Memangnya kenapa kalau kau bisa melakukan jurus sayatan genetik? Lagi pula, tetap saja kau tak akan bisa membunuh kami. Sebagai seorang kultivator pedang, kami bisa memotong apapun, termasuk waktu, pernikahan, usia, langit dan bumi. Bahkan, semua sebab akibat. Kalian bukanlah apa-apa, melainkan hanya sekedar kesadaran saja. Ucapan Tianlan mengenai kemampuannya kultivator pedang sontak membuat Mengki tercengang, dikarenakan ia baru tahu seperti apa kultivator pedang yang seharusnya. Sial, padahal kita sama-sama cuma makhluk buatan. Kau itu sebenarnya makhluk apa? Aku cuma makhluk dari tanah liat. Hah? Tanah liat? Tianlan lalu mengeluarkan sebuah bola cahaya. Kedua anak dewa yang menyadari bahwa mereka tidak boleh sampai terkena bola cahaya tersebut. Akan tetapi, mereka sudah tidak sempat menghindarinya, dan pada akhirnya mereka terkena dan tiba-tiba membuat mereka masuk ke dalam suatu ruangan yang sekelilingnya hanya berwarna putih. Itu adalah area klan pedang yang Tianlan ciptakan, dengan musuh yang telah masuk ke dalamnya. Maka tak akan ada satupun yang tidak bisa dipotong oleh Tianlan. Hanya sekali gerakan, tubuh salah satu anak dewa langsung terpotong-potong. Hingga saat ia mengulangi tebasannya lagi, seluruh tubuhnya pun kini tersayat-sayat. Selama di area tersebut, kesadaran mereka tak akan mampu dipulihkan. Khawatir Tianlan akan menebasnya lagi hingga ke gen-gennya, mereka pun lalu mencoba menyebarkan kesadaran mereka ke segala penjuru arah agar bisa kabur. Namun, meskipun panjang pedang Tianlan hanya beberapa sentimeter, akan tetapi luas area klan pedang tidaklah terbatas. Meskipun mereka membagi-bagi kesadarannya, tetap tidak akan bisa membuat mereka kabur dari tempat itu. Dan tubuh-tubuh mereka pun lalu disayat-sayat lagi. Hingga tiba saat Tianlan akan memberikan tebasan terakhir. Kedua anak dewa yang putus asa pun lalu memanggil ayah mereka. Dan tiba-tiba, muncullah api dewa yang lalu membakar area klan pedangnya Tianlan dan menghempaskannya keluar. Tianlan yang telah terhempas kini hanya bisa bertanya-tanya mengenai cahaya apa itu. Kemudian, api dewa tadi kini mulai bersatu dengan tubuh kedua anak dewa itu yang lantas membuat mereka berdua menjadi lebih kuat. Mereka berdua mengetahui bahwa kekuatannya Tianlan sudah mencapai batasnya dan mereka pun akan segera mencabut nyawanya Tianlan. Serangan bertubi-tubi mereka kerahkan pada Tianlan, tidak lagi seperti sebelumnya. Kini gantian Tianlan lah yang terdesak. Sebenarnya, Tianlan mampu bertahan selama ini adalah suatu hal yang sudah sangat luar biasa, mengingat kedua lawan berada di level jauh lebih tinggi darinya. Jadi dipastikan Tianlan sudah mencapai batasnya. Mati kau! Sekarang tidak ada lagi yang bisa menahan kami di sini, ucap anak dewa yang lalu tanpa diduga. Muncullah sosok yang datang menyerangnya. Anak dewa itu langsung terhempas dengan sangat kuat dikarenakan pukulan tadi. Anak dewa satunya yang bertanya-tanya mengenai siapa lagi orang yang datang. Dan ternyata, itu adalah An-An dan Ning-Ning. An-An dan Ning-Ning telah berhasil naik level menjadi level pencipta dan telah keluar dari persembunyiannya.
Kemunculan mereka pun sontak membuat semua murid sangatlah terkejut, dikarenakan mereka menyadari aura An-An dan Ning-Ning sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Sedangkan si Raja Kurcaci, dirinya sudah tak lagi bisa berbuat apa-apa lagi di saat pencuri botol itu menampakkan diri, dan hal itu membuat Raja Monster dan Raja Peri hanya bisa ngomel-ngomel pada Raja Kurcaci. Dikarenakan mereka sudah capek-capek memasukkannya ke dunia tersebut, namun Raja Kurcaci malah hanya tidur saja. Kedua botol berisikan penyihir Black and White masih berada di perutnya An-An dan Ning-Ning. Si anak dewa kini mulai mengerti. Pantas saja tanda keberadaannya telah menghilang. Menyebalkan! Baru saja selesai melawan satunya, malah muncul lagi yang lainnya. Tunggu saja kalian, lihat bagaimana aku mencabik-cabik kalian! Ucapan anak dewa itu pun lantas membuat An-An kesal, dan lalu An-An dan Ning-Ning pun lalu mulai menampilkan kekuatannya, yang mana mereka berdua kini adalah seorang Raja Siluman. Ditambah lagi, masing-masing dari mereka juga telah memiliki pil yang utuh. Di dalam botol, akhirnya berhasil juga. Masa potnya juga dimakan oleh mereka berdua? Orang macam apa mereka ini? Keluh penyihir tua. Xiaolu dan Mengki pun sangat bangga atas pencapaiannya An-An dan Ning-Ning, karena pada akhirnya perguruan kultivasi dewa saat ini telah memiliki dewa besar. Cuma gadis-gadis kecil yang baru saja menembus level pencipta. Hei idiot, malah gadis kecil pula. Mereka itu siluman. Masa iya musuh kita sebodoh itu? Mereka itu Raja Siluman dengan pil emas. Mereka bukan kultivator biasa. Para siluman itu tidak mudah dalam berkultivasi. Bisa sampai ke level dewa saja sudah sangat langka. Apalagi kalau sudah sampai level dewa besar pil emas. Hampir tidak ada. Gadis kecil, ya tetap saja gadis kecil. Kami ini. Tiba-tiba An-An melesat di depannya salah satu anak dewa, dan An-An pun lalu menebasnya. Yang lalu, efek tebasannya yang masih kuat terus melesat hingga merobek dan menembus dunia lukisan, dan lalu memotong gedung-gedung di dunia nyata. Apa-apaan itu? Apa yang terjadi dengan perguruan kultivasi dewa? Ucap orang-orang di dunia nyata yang terheran-heran dengan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Sebuah robekan dimensi terpampang jelas di langit dunia lukisan berada. Orang-orang yang melihatnya pun tak percaya bahwa itu nyata. Bahkan tebasan tadi juga langsung menghabisi salah satu dewa dalam sekali tebas. Xiaolu yang bertanya pada Tianlan apakah An-An mampu menebas kesadaran. Tianlan lalu menjawab bahwa kemungkinan An-An telah membakar kesadaran itu menggunakan pil api miliknya. Jadi membuat makhluk itu tak dapat lagi memulihkan diri. Selain itu, pada dasarnya para siluman itu sudah sangatlah kuat. Energi di dalam tubuh mereka juga sangatlah banyak. Ketika siluman bertransformasi, maka kekuatan mereka juga akan semakin mengerikan. Setelah mereka memiliki pil inti yang sempurna, bisa dikatakan mereka akan menjadi tak terkalahkan di antara semua yang satu level. Memanfaatkan tubuh siluman mereka dengan level dasar Dewa Pil Emas, melawan ratusan kultivator level puncak Dewa Pil Emas pun mereka masih bisa menang. Dan Tianlan yang mengetahui kenyataan itu lalu hanya bisa menggigit bibirnya, dan lalu ia langsung pergi begitu saja dari tempat itu. Makhluk itu pun kini merasa kesal karena harus menerima kenyataan dirinya mampu dikalahkan oleh siluman di hadapannya. Hingga pada akhirnya, makhluk itu pun memohon kepada ayahnya yang sebagai dewa agar memberikannya sedikit lagi kekuatan. Dan tak lama kemudian, muncul aura bercahaya warna hijau menyelimuti tubuhnya. Mulai terjadi perubahan pada tubuh makhluk itu. Dan lalu sampailah ia di fase akhir perubahan tubuh yang kini kekuatannya telah ditingkatkan. Tidak perlu ayah sendiri yang turun tangan. Memangnya kenapa kalau kalian bisa membakar dan membelah kesadaran? Toh kalian tidak akan bisa membunuh kami. Baru saja makhluk itu selesai berbicara, tiba-tiba An-An langsung menebasnya. Tebasan itu masih belum mampu membunuhnya. An-An pun lalu menangkap kepala makhluk itu. Dan lalu tubuhnya ia lipat-lipat hingga tubuhnya kini menjadi seperti bola. Meskipun kami tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membuat hidupmu seperti di neraka, ucap An-An yang lalu ia menendang tubuh makhluk itu selayaknya bola. Dan lalu
diterima Ningning yang memukulnya selayaknya bermain bola kasti. Dan saling oper bola di antara mereka pun terus berulang seperti halnya mereka sedang bermain-main. Meskipun sebenarnya makhluk yang menjadi bola itu benar-benar telah merasakan hidup selayaknya di neraka. "Hah, pecundang, bakar saja dirimu selama ribuan tahun," ucap An-An yang lalu ia membakar tubuh makhluk itu. Tubuh makhluk itu pun terus-menerus dilahap api hingga habis. Akan tetapi, api An-An yang berwarna merah kini telah berubah menjadi hijau, dan lalu tubuh makhluk itu mulai kembali terbentuk, dan ia pun kembali lagi seperti semula. Namun, kali ini terjadi perubahan yang berbeda. Tubuh makhluk itu yang sebelumnya hanya memiliki fisik kesadaran, kini mulai memiliki tubuh sepenuhnya. "Gadis kecil, masih muda saja, sudah sangat temperamental ya." An-An dan Ningning pun sangat terkejut karena makhluk itu kembali hidup dengan rupa yang berbeda. Sedangkan Mengki hanya terheran-heran mengenai bagaimana bisa segumpal kesadaran itu sebentar jelek dan sebentar lagi menjadi tampan. Ketiga raja pun juga sangat terkejut melihat makhluk itu lagi-lagi bisa hidup. Akan tetapi, yang paling terkejut adalah si penyihir Black and White. Ia mengatakan bahwa itu adalah sosok dewa yang sebenarnya. Ia telah memanfaatkan makhluk ciptaannya untuk mendapatkan wujud fisik. Dan mengetahui dewa sampai turun tangan sendiri, kedua penyihir itu hanya bisa berteriak ketakutan karena tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. "Baiklah, serahkan dua orang tua yang sudah mengacaukan dunia itu padaku." Di tempat lain, Tianlan yang sedang buru-buru untuk pergi ke tempat rekan-rekannya yang masih dikurung di tempat latihan tertutup mereka. Ternyata kepergian tiba-tibanya tadi itu dikarenakan ia tersadar bahwa dewa itu pasti akan muncul. Dan mengetahui sosok dewa itu saat ini telah muncul, dirinya pun harus lebih cepat lagi agar bisa segera mengeluarkan teman-temannya. "Hei, kami kan sudah minta maaf. Masa kau masih tidak bisa melepaskan kami?" "Kalau minta maaf saja sudah cukup. Lalu apa gunanya hukum?" jawab dewa itu. Jelas-jelas kau hanya cemburu dan takut orang lain bisa melampauimu. Karena itulah kau bersikeras mengurung mereka. Apa kalian tidak berpikir terlalu banyak? Untuk apa aku cemburu pada mereka? Makhluk-makhluk dengan level pencipta yang hanya bisa melakukan trik-trik seperti mereka. Aku bisa membunuh mereka hanya dengan dua jariku. Sebenarnya, para pencipta tidaklah lemah. Bagaimanapun juga, mereka adalah penguasa yang berhasil menciptakan kerajaan mereka sendiri. Sebagai dua penyihir besar dari dunia chaos, mereka malah membiarkan para pencipta itu saling bertikai. Belum lagi telah sembarangan menyebar ramuan obat. Alhasil, terlalu banyak pencipta, dan para pencipta ini sudah seperti barang pasaran yang bisa ditemukan di mana saja. Apa menurut kalian kedua orang tua ini tidak perlu diberi pelajaran? "Hei, kalian dua tua bangka, apa itu benar?" Menurut aturan hukum nomor 3501, kedua orang tua ini harus dihukum seumur hidup. "Maaf, tapi menurut hukum perguruan kultivasi dewa nomor 1310 kami, kita harus membalas budi baik orang 10 kali lipat lebih banyak." "Oh, itulah kenapa aku sangat benci dengan kultivator seperti kalian." "Kami cinta kalian, terima kasih banyak." "Diam kalian, kalau bukan karena Guru Yan terus memperingati kami bahwa sebagai murid kami harus selalu sopan dan tepat janji, kami sudah membuang kalian berdua dari awal." "Kalau begitu, apa boleh buat?" ucap dewa itu yang lalu. Tiba-tiba seluruh langit tertutupi oleh awan hitam yang pekat, yang membuat semua permukaan di dunia tersebut menjadi gelap. Di sisi lain, Tianlan telah berhasil membebaskan semua rekan-rekannya dan membawa mereka semua ke tempat pertempuran. Murid senior dari perguruan kultivasi dewa kini semuanya telah berkumpul. Zihao pun lalu mengajak Lan Bin untuk pergi dari area pertarungan dikarenakan ia menyadari bahwa pertarungan kali ini sudah di luar kemampuan mereka. Mereka berdua pun lalu juga menuju ke tempat Mengki dan Xiaolu untuk mengajak mereka pergi menjauh juga. Itu adalah perbincangan pertama dengan Mengki dan Xiaolu bagi Zihao dan Lan Bin setelah 600 tahun. Akan tetapi, belum sempat banyak bertegur sapa, tiba-tiba mereka menyadari bahwa dunia lukisan beserta semua isinya mulai menjadi gelap. Dan ternyata, memang terjadi perubahan juga pada lukisannya. Lukisan dunia itu berangsur-angsur mulai gelap dan lalu mulai gelap sepenuhnya. Semua orang di dunia itu mulai kehilangan warna tubuh. Tianlan yang menyadari bahwa dewa kesadaran itu telah menggunakan tubuhnya untuk menutupi dunia tersebut.
lalu meminta An agar segera melakukan sesuatu. "Hei, jangan pura-pura hebat. Aku juga bisa," ucap An yang lalu dirinya mengeluarkan bola cahaya yang mampu menyinari kembali dunia tersebut. Warna tubuh orang-orang juga mulai membaik, sedangkan kelima kakak kelas yang baru datang dan baru melihat adanya An dan Ningning sebagai siluman besar, mereka pun sangat terkejut melihatnya. Akan tetapi, mereka lalu juga membantu An untuk memperkuat cahaya yang dikeluarkannya. Dan berkat kerjasama mereka, dunia lukisan pun kini mulai sedikit memiliki warnanya kembali. Lagi-lagi level pencipta pasaran. Tetapi, ini bukanlah masalah dalam hal jumlah, teman-teman. An lalu melemparkan pedangnya ke arah dewa itu. Namun, pedangnya mampu ditangkis dengan mudah menggunakan tangan kosongnya. Usaha menyerang dewa itu oleh An lalu terus-menerus ia lakukan. Akan tetapi, semuanya dapat dihindari dengan mudah oleh dewa tersebut. Dan malah An sendiri yang terhempas jatuh hanya karena ayunan tangannya dewa. Ningning yang khawatir, An mengatakan bahwa ia masih baik-baik saja. Namun, tiba-tiba An dan Ningning sangatlah terkejut, dikarenakan mereka berdua telah berada di luar galaksi. Mereka pun lantas bertanya-tanya mengenai bagaimana bisa ada galaksi di dunia ciptaan gurunya. Dan ternyata, itu adalah sebuah galaksi yang ada di genggamannya Dewa Kesadaran. Dengan pose dan kekuatan macam itu, para murid pun lantas berteriak histeris dikarenakan memang itu seperti kemampuan milik guru mereka. An dan Ningning kini telah dikurung ke galaksi yang dewa itu ciptakan, dan para murid senior pun kini hanya tercengang melihat hal itu. Semua orang sangatlah terkejut dengan kemampuan yang dewa itu gunakan, dan di saat itu juga semua orang mulai tersadar bahwa musuh kali ini tidak akan bisa mereka kalahkan. Bukan masalah jumlah, melainkan masalah jarak perbedaan level kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Dan saat ini, tak ada lagi hal yang bisa mereka lakukan. Baiklah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian sedang menunggu seseorang? Guru kalian sekarang sedang sangat sibuk. Hei, sombong sekali kau! Namun tiba-tiba, dewa itu mengeluarkan cahaya dari tangannya. Cahaya yang sangat terang itu ternyata mampu membuat tubuh Tianlan beserta rekan-rekannya perlahan-lahan berubah kembali menjadi tanah liat. Lanbin dan Zihao mulai khawatir melihat keadaan kakak kelas, hingga membuat Zihao mengajak Lanbin untuk segera membantu mereka. Xiaolu pun lantas mencoba menghentikan niat nekat mereka, karena jelas-jelas itu bukanlah pertarungan untuk level mereka. Ikut membantu ke sana sama halnya dengan bunuh diri. Namun bagi Zihao, meskipun dirinya tak mampu banyak membantu, setidaknya dirinya bersama Lanbin akan bisa mengulur sedikit waktu. Zihao dan Lanbin lalu mulai terbang untuk membantu mereka. Mereka berdua mencoba membantu dengan membantu menahan cahaya tadi agar tidak terus menyebar. Yang satu bisa terluka lalu menjadi lebih kuat, dan yang satunya lagi tidak bisa mati. Hebat, kalian semua mempunyai kemampuan khususnya masing-masing. Sayangnya, kalian masih terlalu muda. Kemampuan khusus milik Zihao dan Lanbin pun lalu begitu saja diambil dewa itu, yang lalu membuat mereka terjatuh begitu saja karena semua kekuatannya telah diserap oleh dewa. Masih muda saja sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Hebat. Hehe, jadi ini sosok dewanya, ucap seseorang yang lalu membuat Dewa Kesadaran terkejut. Begitu pula dengan semua kakak kelas. Dan ternyata, itu adalah Pak Guru Yan. Kemunculan Guru Yan pun lantas membuat semua murid sangatlah senang karena mereka berpikir akhirnya dapat tertolong. Kau sudah kembali? Tidak mungkin. Kau masih di sana kan? Bagaimana caranya kau melakukannya? Tidak mudah untuk memancingmu keluar. Tampaknya kau berpikir terlalu banyak. Aku sedari awal tetap di sini dan tidak pernah beranjak pergi. Haha, tidak. Itu mustahil. Jadi itu cuma sosok tiruan. Hanya sosok tiruan, tapi sanggup menghancurkan seluruh galaksi di sana. Benar. Apa kau punya masalah dengan itu? Guru Yan, dia telah merampas kekuatannya Zihao dan Lanbin juga. Kelihatannya, kau juga tidak tahu di mana keberadaan dunia langit sebenarnya. Dasar pria setengah wanita.
Aku bahkan merasa kotor melawanmu dengan tanganku sendiri. Pernyataan Jansen yang mengatakan bahwa dewa itu adalah pria setengah wanita sontak membuat semua orang di tempat itu sangatlah terkejut karena baru mengetahuinya. Ketahuan ya. Kelihatannya kau adalah yang dimaksud sebagai dewa itu. Soal mematahkan lehermu, aku serius. Kalau begitu, silahkan. Ayo. Tantangan duel antara kedua dewa lantas membuat para murid ketakutan dengan apa yang akan terjadi nanti. Kedua dewa bersama-sama mulai menggenggam telapak tangannya, yang dalam sekejap membuat dunia itu hancur berantakan dan bahkan dunia lukisan juga hancur terbelah menjadi dua. Dikarenakan dunia lukisan rusak, maka dunia yang berada di dalamnya pun ikut keluar. Dunia di dalam lukisan semakin besar dan hampir menyebar keluar di seluruh galaksi. Bahkan masih akan terus berlanjut. Haha, menarik. Sudah cukup pemanasannya. Dewa Kesadaran lalu meninju Jansen, yang lalu terus didorongnya hingga Jansen melesat sampai menembus planet Mars, melewati planet Jupiter, melewati planet Saturnus, dan terus terdorong hingga ke ujung planet Tata Surya. Akan tetapi, Jansen masih tetap baik-baik saja oleh pukulan tersebut. Mengetahui hal itu, Dewa Kesadaran pun lalu kembali menuju matahari. Hingga di saat posisinya dekat dengan matahari, ia lalu menghisap mataharinya. Keberadaan matahari perlahan-lahan mulai menghilang karena ia makan. Diketahui, ketika matahari menghilang, maka gaya gravitasi yang ada di bumi pun akan ikut menghilang. Di saat yang sama, semua planet dan bintang di luar angkasa juga akan terpental dari jalur mereka. Semua planet itu akan terpental keluar dari jalur dengan kecepatan 30 km per jam. Dan saat itu juga, seluruh sistem tata surya akan porak-poranda. Matahari sepenuhnya telah ia makan, dan lalu menggunakan energi matahari itu, ia menciptakan sebuah ledakan untuk meledakkan Jansen. Akan tetapi, menggunakan jari telunjuknya, Jansen langsung menghancurkan setengah bagian tubuh lawannya. Di bumi, orang-orang hanya bisa berteriak minta tolong karena cahaya yang menghilang, karena membuat mereka kini tak bisa melihat apa-apa. Hingga pada akhirnya, dengan tangannya Jansen, ia pun mulai menciptakan matahari pengganti yang baru, yang perlahan-lahan mulai terbit untuk menyinari bumi. Membuat orang-orang di bumi yang tadinya melayang tanpa arah karena tak ada gravitasi, kini perlahan-lahan mulai turun. Apa-apaan ini? Lagi-lagi kerjaan para kultivator dewa. Oi, ini sudah ratusan episode. Tidak bisakah kalian tenang sedikit? Ucap orang di bumi. Menggunakan energi spiritual Jansen, matahari kini telah kembali. Dan itu adalah matahari yang tidak akan pernah padam selamanya. Namun, begitu juga dengan Dewa Kesadaran, dirinya juga mulai pulih kembali. Ternyata kau jauh lebih kuat dari bayanganku. Terpaksa kukerahkan kekuatan penuh. Ucap dewa itu yang lalu ia mulai bertransformasi ke bentuk fisik wanita. Perubahan wujud menjadi wanita sontak membuat semua orang sangatlah terkejut dan mulai mengerti mengapa Guru Yan menyebutnya sebagai pria setengah wanita. Selain itu, dewa itu juga mulai melahap dan menyerap kemampuannya Zihao dan Lanbin yang sebelumnya telah direbutnya. Kini, dengan ukuran fisik yang sangatlah besar, ia mampu menggenggam planet Saturnus menggunakan telapak tangannya dan akan menumbuhkannya ke arah Jansen. Akan tetapi, Jansen terlebih dahulu melesat ke arahnya hingga menembus planet Saturnus beserta tangannya lawan. Hingga saat Jansen tiba di hadapan wajahnya dewa itu, Jansen langsung memukul wajahnya dan membuat lawan kini jatuh tersungkur. Tidak mungkin. Dewa ya? Kelihatannya aku masih jauh lebih kuat darimu. Tidak mungkin. Aku sudah merampas kekuatan milik muridmu. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Dewa itu pun lalu menggenggam Jansen dan memasukkannya ke alam semesta miliknya melalui lubang pada telapak tangannya. Di dalam tubuhku adalah keseluruhan dari alam semesta. Di dalamnya tidak terbatas dan tidak berujung. Kau tidak mungkin bisa keluar. Tunggu saja di dalam sana. Orang ini bodoh ya, pikir Jansen. Yang lalu lawannya itu sangatlah terkejut, dikarenakan Jansen sudah berada tepat di depan matanya.
Apa kau tidak punya otak? Otak itu barang yang bagus. Aku harap kau memilikinya. Seiring dengan gegamannya Yansen, tubuh dewa kesadaran itu pun langsung terlipat-lipat. Mustahil, aku sendiri adalah wujud kesadaran. Sekarang ditambah punya kemampuan tidak bisa mati dan semakin kuat jika terluka. Seharusnya aku bisa menghindari serangannya dan menambah kekuatanku terus. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau melakukannya? Bagaimana bisa? Aku yang menggambar dunia iblis. Aku juga yang melukis dunia hantu. Akulah yang mengatur semua ini. Raja iblis dan raja hantu juga adalah sosok yang aku ciptakan. Bahkan kemampuan tidak bisa mati dan semakin kuat dengan terluka juga pemberian dariku. Sekarang kau menggunakan jurus ciptaanku sendiri untuk menyerangku. Coba kau pikir, kau tolol atau tidak? Tiba-tiba, aku merasa kalau guru kita menyeramkan sekali. Tidak! Dan tubuh dewa itu pun lagi-lagi hancur. Akan tetapi, lagi-lagi ia bangkit kembali. Hanya saja dengan penampilan yang berbeda, yaitu dengan penampilan seorang kakek tua. Hanya saja, tetap saja dia bukan orang tua biasa. Dia adalah seorang dewa. Menurut legenda, di setiap tubuh seorang dewa pasti ada galaksi, atau bahkan mereka sendiri bisa mewakili galaksi tersebut. Dalam bentuk manusia, dia bisa saja seorang kakek tua, wanita, bahkan anak kecil. Mungkin saja ketika kita berjalan-jalan di bumi ini dan bertemu dengan bermacam-macam orang asing, mungkin ada sosok dewa di antaranya. Kini, dewa itu mulai melakukan sesuatu lagi. Yang ia lakukan saat ini adalah menghisap semua orang. Saat ini, semua kesadaran di seluruh dunia berkumpul di satu titik. Dan dengan begitu, semua kesadaran semua makhluk hidup telah berada di genggamannya. Hei, apa kau begitu ingin mati? Yang benar saja, aku tahu kau lebih kuat dariku. Tapi sebelum kau turun tangan, memangnya kau tidak bisa berpikir dulu kalau sekarang seluruh nyawa di dunia ini ada di tanganku? Jika kau menghancurkan aku, maka seluruh nyawa di dunia ini juga akan ikut mati. Tidak peduli dengan ancaman lawannya, Yansen lalu mengeluarkan aura kaisar immortal. Apa? Tidak! Dewa kesadaran itu langsung dibakar habis oleh Yansen. Di tengah-tengah kejadian tersebut, Dewa kesadaran terus-menerus mengingatkan Yansen akan nyawa seluruh makhluk hidup yang akan mati jika ia benar-benar menghabisinya. Akan tetapi, Yansen terus menghabisi dewa itu, hingga di saat sebelum dewa kesadaran dihabisi sepenuhnya. Dengan tangannya, ia lalu menggunakan jurus telapak tangan immortal, mengacuhkan hidup dan mati. Dari telapak tangannya, terdapat sidik jari, lalu di dalamnya ada sel darah merah. Hingga terus masuk ke dalam tubuh, ada bintang kosmos. Dari ribuan bintang kosmos, di dalamnya terdapat ribuan galaksi lagi. Dan di dalam galaksi, terdapat juga planet-planet. Dan dari hal itulah, Yansen lalu mengacuhkan hidup dan mati semua makhluk hidup. Dan dalam seketika, semua orang yang telah dilahap oleh lawannya dapat kembali ke tempat asalnya seperti semula. Dan lalu, Dewa kesadaran pun musnah dengan teriakan yang tidak percaya Yansen mampu melakukan hal itu. Awalnya, aku hanya ingin memberimu sedikit pelajaran, tapi malah kau sendiri yang cari mati. Jadi, jangan salahkan aku. Semua makhluk pun hanya bisa terkejut mengetahui mereka masih selamat dan mengetahui bahwa Yansen juga bisa mengalahkan dewa lain dengan mudahnya. Dan selanjutnya, Yansen juga mengeluarkan dua orang yang masih tertinggal, yaitu An-An dan Ning-Ning. Guru Yan, ucap An-An dan Ning-Ning. Akan kuhukum kalian nanti. Ning-Ning dan An-An pun mendadak pucat karena takut akan ancaman gurunya. Selain itu, Yansen juga lalu mengeluarkan dua botol dari dalam perut mereka. Jangan pura-pura mati. Kau kira aku tak melihat semuanya? Ini semua gara-gara kalian kan? Maaf, ampuni kami dewa, tolong ampuni kami, bukan maksud kami, dewa besar, mohon ampun. Kami juga tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba saja ditelan oleh kedua kakak ini. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia jauh lebih sadis daripada makhluk yang mengurung kita sebelumnya. Kalau sampai kita dikurung lagi olehnya, tidak mungkin kita akan bisa keluar lagi.
Kalau sudah begitu, lebih baik kami mati saja. Tolong ampuni kami. Apa maksudmu? Semua ini terjadi karena kenakalan dua siluman penjaga gerbang kami. Begitukah? Pertanyaan Yansen pun sontak membuat dua penyihir itu merasa serba salah, dan lalu mereka kembali bersujud meminta maaf bahwa itu memang kesalahannya. Apa bedanya aturan di dunia chaos dengan aturan di perguruan kultivasi kalian? Jelas-jelas kau hanya ingin melindungi orang sendiri di depan umum. Jadinya kita yang harus menjadi kambing hitam. Kalian punya aturan kalian sendiri, dan kami juga sama. Karena kalian minta maaf dengan tulus. Tambah kurungan 5.000 tahun lagi saja, ucap Yansen yang mendengar pemikirannya penyihir itu. Dan kedua penyihir itu pun lalu memohon kepada Yansen agar tidak menghukumnya lagi. Dan sebagai gantinya, mereka akan mengajarkan jurus membuat pil di perguruan kultivasi dewa. Boleh juga. Ya sudah, kalian bebas. Katanya tadi aturan. Rupanya semua tergantung dia ya. Enak ya jadi orang kuat. Masalah pun selesai sampai di sini. Dikarenakan sosok dewa melakukan hal yang jahat, Guru Yan pun lalu menghabisinya. An, Nining, kalian mau kemana? Panggil Mengki yang melihat kedua siluman itu hendak melarikan diri dari hukuman gurunya. Singkatan cerita dari kejadian yang telah terjadi. Pada awalnya, penyihir Black and White dikurung oleh sosok dewa di dalam botol dan disimpan di bawah gedung sekolah sihir. Kemudian dicuri dan dibawa oleh klan kurcaci, monster, dan peri. Dan ketiga orang bodoh ini pergi ke dunia yang diciptakan Guru Yan. Lalu mereka ditelan oleh An dan Ning, yang pada akhirnya malah mengakibatkan klan monster dan klan iblis, klan kurcaci dan klan hantu, klan peri dan siluman, serta dewa dan Yansen juga terlibat dalam pertarungan ini. Lalu, apa yang terjadi setelah perang ini usai? Lalu mereka, 3 murid sekolah lain yang niat mereka hanya datang untuk bergabung dalam acara musim panas sekolah saja, ternyata harus mendapatkan pengalaman hidup dan mati yang membuat mereka mengalami shock berat. Dan begitulah, Guru Yan memperbaiki kembali dunia dalam lukisan, dan itu artinya sudah waktunya bagi para murid untuk kembali ke dunia nyata. Karena welas asih dari Guru Yan, orang-orang dari klan peri, monster, dan kurcaci lalu masih dibiarkan hidup. Casey berpamitan dengan wali kota dengan memberikan hadiah pil panjang umur padanya. Xiaolu berpamitan dengan kakak senior yang selalu menemani sejak awal ujian hingga perang berakhir. Lalu juga Mengki yang harus berpisah dengan calon istrinya dengan derayan air mata. Serta Yansen yang juga kembali sembari menyeret si pembuat onar, yaitu siluman penjaga gerbang perguruan miliknya. Raja, dulu kau bilang akan memimpin kita semua menuju kesuksesan serta menaklukkan dunia iblis. Apa kau lupa? Aku tidak lupa, tapi pada dasarnya tempat ini bukan untukku. Wakilkan aku menjaga usaha keluarga. Aku akan sering-sering pulang mengunjungi kalian. Aku di sini sudah 600 tahun. Rasanya sedih juga karena tiba-tiba harus pulang. Raja! Dengar, setelah aku pergi nanti, kalian ambil kesempatan ketika mereka sedang tidak hati-hati dan rebut semua area kekuasaan klan hantu untukku. Baik, Raja. Dan para murid pun semua lalu pergi dari dunia itu. Beberapa saat setelah penyelenggaraan kegiatan musim panas oleh perguruan kultivasi dewa, di gedung organisasi pahlawan super, tibalah saatnya untuk penilaian atas kegiatan musim panas yang telah Yansen selenggarakan. Pihak auditor menyatakan bahwa secara keseluruhan acaranya sangatlah menyenangkan. Akan tetapi, banyak juga murid-murid dari setiap sekolah yang mengalami shock berat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, mereka memutuskan di saat auditor akan menetapkan bahwa kegiatan itu tidak lulus sensor, tiba-tiba Yansen memberikan tatapan mengerikan yang lalu membuat auditor itu ketakutan. Dan pada akhirnya, ia memberikan hasil yang menyatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan perguruan kultivasi dewa dinyatakan lulus sensor. Daun-daun dan bunga-bunga mulai berguguran. Hari demi hari juga terlewati.
Setelah kejadian itu, karena An-An dan Ning-Ning kerap memakan benda-benda aneh dan kotor, mereka dihukum berlutut dan berpuasa selama 3 tahun. Ada lagi 2 raja ini. Sebagai saudara seperguruan, sikap menghabiskan usia nyawa hanya demi saling bertarung sangatlah tidak pantas bagi siswa kultivator. Sebagai hukuman, mereka harus membersihkan sekolah selama banyaknya usia tahun yang mereka bakar. Sedangkan untuk Mengki, dirinya menghadap Tianlan untuk belajar lebih mengenai ilmu pedang padanya. Dan juga Xiaolu, yang juga turut belajar mengenai formasi dari kakak kelasnya. Selesai. Akhirnya selesai juga arc ini. Makasih buat semuanya yang sudah sabar menunggu dan selalu support channel ini. Oke, nantikan terus kelanjutan komik-komik lainnya di channel ini.